Halo kakak, saya Surya Visio, ada yang bisa saya bantu? Halo kak, saya Surgem. By the way ini rumah sakit apa ya kak? Ahahaha, pas parkir tadi lewat pintu mana kakak? Lewat pintu depan IGD RST Dr. Sujono. Tepat sekali, berarti Anda berada di rumah sakit Dr. Sujono, apakah ada keluhan? 1 hari yang lalu kak, lutut saya sakit, padahal sudah saya pijatkan ke tukang urut Gendon Waliong, tapi mengapa tambah bengkak dan sakit? Awal sakitnya kenapa kakak? Waktu itu saya main futsal lawan bapak-bapak kompleks. Mengapa kakak berpikir untuk melawan mereka? Haduh, by the way siapa yang menang? Saya top scorer, tapi kalah karena kena sliding Pak Ngahwanto. Jadi setelah di sliding Anda mengalami bengkak dan dipijatkan di sangkal putung Gendon Waliong, begitu? Tepat sekali, memangnya apa salahnya? Apa salahnya? Pak Ngahwanto yang salah. Maksud saya, apakah salah jika setelah cedera, kita langsung pijat? Menyedihkan, jelas-jelas itu cedera akut, harus dikasih prize. Penanganan awal yang salah, menyebabkan inflamasi tidak kunjung sembuh. Protection, rest, ice, compression dan elevation adalah tindakan awal yang benar. Anda jangan meremehkan sangkal putung andalan kami. Maaf kakak, saya alumni sana, tahun 1917, tapi standar penanganan awal cedera yang benar adalah price. Jika cedera awal dilakukan pijat, apa saja efek sampingnya? Efek samping yang muncul tergantung pada jenis cedera dan tindakan kontraindikasi yang dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh umum, pada cedera jaringan lunak keseleo, terkilir, memar, pembengkakan dan nyeri bertambah parah, tindakan seperti memijat atau memberikan panas balsam, koyok akan meningkatkan aliran darah ke area cedera, memperparah pembengkakan dan memperluas pendarahan jaringan, sehingga nyeri menjadi lebih hebat, kerusakan jaringan semakin luas, tekanan dari pemijatan bisa memperlebar robekan pada otot, ligamen, atau tendon yang sudah mengalami kerusakan, kesembuhan menjadi lebih lama, peradangan yang tidak terkendali dan kerusakan tambahan pada jaringan akan memperlambat proses penyembuhan. Pada fraktur atau dislokasi, fraktur menjadi lebih kompleks, jika dilakukan tekanan atau manipulasi yang salah pada area fraktur, bisa menyebabkan tulang patah menjadi lebih banyak bagian atau posisinya semakin menyimpang, bahkan merusak pembuluh darah dan saraf di sekitarnya. Dislokasi tidak teratasi atau semakin parah, tindakan yang tidak tepat bisa membuat sendi yang sudah keluar dari tempatnya tidak dapat kembali ke posisi normal dengan benar, atau menyebabkan kerusakan pada struktur sekitar sendi seperti kapsul sendi dan ligamen. Komplikasi infeksi, pada fraktur terbuka, tindakan kontraindikasi seperti tidak menutupi luka dengan benar atau melakukan manipulasi sembarangan dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan infeksi pada area cedera. Lalu, jelaskan lebih lanjut terkait price itu. Wani piro? Wani futsal meneh. Oke, saya jelaskan prosedurnya lebih lanjut ya kakak. Metode price adalah pendekatan penanganan pertama yang umum digunakan untuk mengatasi inflamasi akibat cedera jaringan lunak seperti keseleo, terkilir, atau memar. Setiap huruf dalam price memiliki makna sebagai berikut: protect, lindungi area yang mengalami inflamasi dari kerusakan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari aktivitas yang dapat memperparah kondisi, menggunakan perban pelindung, atau alat bantu seperti penyangga jika diperlukan. Rest, istirahat, berikan istirahat yang cukup pada bagian tubuh yang terkena. Hindari penggunaan berlebihan atau aktivitas yang menyebabkan nyeri, karena hal ini dapat memperpanjang proses inflamasi dan menghambat penyembuhan. Istirahat selama 24-48 jam setelah cedera biasanya disarankan. Ice es, oleskan es pada area yang meradang selama 15-20 menit setiap 2-3 jam. Es membantu menyempitkan pembuluh darah, sehingga dapat mengurangi pembengkakan, nyeri, dan peradangan. Penting untuk membungkus es dengan kain tipis untuk menghindari cedera akibat es langsung pada kulit. Compression, kompresi, gunakan perban elastis untuk memberikan kompresi pada area yang terkena. Kompresi membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan dukungan pada jaringan yang cedera. Pastikan perban tidak terlalu ketat karena dapat menghambat aliran darah. Elevation, pengangkatan, angkat bagian tubuh yang meradang di atas tingkat jantung sebanyak mungkin. Hal ini membantu mengurangi pembengkakan dengan memfasilitasi aliran darah dan cairan kembali ke jantung. Saya sudah paham sekarang. Terima kasih Kakak Surya. Kalau kompres es cara bikinnya bagaimana? Sesederhana memasukkan botol air minum ke freezer,
atau pakai waslap dan baskom berisi air es, tidak usah bingung. By the way, kenapa kakak masuk ke ruangan ini? Tolong keluar, ini batas untuk karyawan. Oh iya, maaf Kakak Surya, saya tadi antusias mendengar penjelasan antum. Baiklah, segera buat kompres es dan membeli perban, kalau sembuh, kita futsal lagi.